Cekmet. Hola, perkenalkan nama aku Wilini Rasdi, kelas 11 F1, nomor absen 34, dan guru pembimbing Ibu Yevi Yuni Sisriwati SPD. Nah, pada kali ini Wiwi tentunya akan membahas tentang materi matriks, yaitu materi yang awal sekali kita pelajari pada awal pertemuan. Teman-teman masih ingat nggak tentang materi matriks ini? Kayaknya teman-teman udah mulai lupa deh. Nah, untuk mulai mengingatnya kembali, yuk dengar penjelasan Wiwi tentang materi kali ini. Nih, ada pun beberapa submateri tentang matriks yang akan dijelaskan. Yang pertama, yaitu tentang pengertian dan notasi matriks. Yang kedua, order matriks. Yang ketiga, jenis matriks. Lalu yang keempat itu tentang transpose matriks. Are you ready, guys? Yang pertama yaitu tentang pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, matriks ini umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Nah, untuk memudahkan pemahaman teman-teman tentang matriks, coba kita bahas tentang soal berikut. Perhatikan tabel kandungan daging berikut. Pada tabel disajikan tentang daging sapi dan daging ayam. Nah, jadi kita diminta untuk merubah bentuk tabel tersebut menjadi bentuk matriks. Nah, kita tahu kalau daging sapi itu berada di baris pertama, lalu daging ayam di bawahnya. Lalu kita bisa dengan membuat yaitu M. Kita permisalkan nama matriks tersebut adalah M yang dilambangkan dengan huruf M kapital ya teman-teman. Sama dengan kurung siku, kita bisa menulis ulang atau menyalin ulang angka-angka tersebut sesuai dengan urutan yang telah disajikan. 150, 20, 20, lalu lanjut di bawah 120, 25, dan 3. Lalu kita tutup dengan kurung siku. Nah, mudah kan teman-teman untuk mengubah bentuk data yang awalnya berupa tabel, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Lalu, kita membahas tentang ordo matriks. Ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada sebuah matriks. Ordo dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom secara berturut-turut. Nah, adapun M, A kali B. Nah, kita yaitu ordo matriks M dengan banyaknya baris yang berupa A dan banyaknya kolom B. Nah, berikut ada pun contoh soalnya, yuk kita bahas. Nih, matriks M di bawah ini memiliki ordo 2 kali 3, yang artinya matriks tersebut memiliki ordo 2 baris dan 3 kolom. M 2 kali 3 sama dengan 250, 20, 20, di bawah 120, 25, dan 3. Lalu, untuk barisnya yaitu berupa garis horizontal atau mendatar yaitu 250, 20, dan 20. Yang di bawah 120, 25, dan 3 juga merupakan baris. Lalu untuk kolom ini biasanya itu berupa vertikal atau garis ke atas atau ke bawah. Yaitu 250, 120 itu merupakan kolom pertama, 20, 25 kolom kedua, dan 20 sama 3 itu merupakan kolom ketiga. Selanjutnya kita bahas tentang jenis matriks. Adapun beberapa jenis matriks yang telah kita pelajari. Nah, ini mungkin akan membahas hanya beberapa saja ya teman-teman. Yang pertama itu matriks persegi, di mana ini jumlah baris dan kolomnya yaitu sama. Misalnya nih, matriks yang berordo 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Pokoknya jumlah baris dan kolomnya itu sama. Kita ambil contoh M33 sama dengan ABC, DEF, HIJ. Nah, ini kan kita ketahui nih kalau ordonya itu 3 kali 3. Jumlah barisnya 3 dan juga kolomnya 3. Lalu lanjut ke jenis matriks yang kedua itu matriks baris.
Nah, matriks baris ini itu hanya terdiri dari satu baris saja, atau odonya itu 1 kali n. Misalnya nih, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4. Intinya, barisnya hanya satu saja. Terserah kolomnya mau berapa. Contohnya, 1 M1 kali 2. Artinya, terdiri dari satu baris dan dua kolom, yaitu A, B. M1 kali 3 itu ya terdiri dari satu baris dan tiga kolom, A, B, C. Contoh lainnya itu M14 sama dengan A, B, C, dan D gitu. Lalu lanjut ke jenis matriks berikutnya, yaitu matriks kolom. Nah, matriks ini hanya terdiri dari satu kolom saja ya teman-teman, yang ordernya n kali 1. Nah, ini merupakan kebalikan dari matriks baris ya. Kalau baris tadi kan hanya terdiri dari satu baris, kalau kolom hanya terdiri dari satu kolom. Nah, kita ambil contohnya itu 2 dikali 1, AB, M 3 kali 1, ABC. Pokoknya terserahlah jumlah barisnya mau 4 atau 5. Yang intinya kolomnya hanya satu saja ya teman-teman. Lalu matriks 0. Nah, matriks 0 ini itu dengan odo terserah, odonya mau berapa, tapi semua elemennya itu 0. Ingat ya teman-teman, kalau matriks 0 itu odonya itu bisa berapa aja, seperti contohnya 1 kali 3, 3 kali 2. Pokoknya semua elemennya yaitu 0. Kita bisa lihat pada contohnya yaitu 0, 2 kali 3 sama dengan, ingat, itu semua elemennya 0 ya teman-teman. Lalu contoh yang berikutnya, semua elemennya juga 0. Lanjut ke matriks diagonal. Matriks diagonal ini yaitu matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0, tapi elemen lainnya itu 0. Contohnya nih, M3 kali 3. Nah, pada tulisan yang berwarna oranye itu merupakan diagonal utama. Lalu pada tulisan yang berwarna biru itu merupakan diagonal samping ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa diagonal utamanya itu A, B, C, kita misalnya angkanya 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan diagonal sampingnya, yang tulisan biru, itu merupakan 0. Jadi, pada diagonal ini, elemennya terletak pada diagonal utama itu tidak 0, tetapi pada elemen lainnya baru 0. Lalu, matriks identitas. Nah, matriks identitas ini adalah matriks diagonal juga ya teman-teman. Tetapi elemen diagonal utamanya yaitu adalah 1. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman. Contohnya, I 2 kali 2. Itu pada diagonal utamanya yaitu 1. Lalu pada matriks yang berorder 3 kali 3, itu diagonal utamanya adalah 1. Jadi, kalau elemen pada diagonal utama itu adalah 1, itu merupakan matriks identitas. Sedangkan jika diagonal utamanya tidak 0, terserah angka berapa saja, tetapi elemen lainnya itu 0, itu baru disebut dengan matriks diagonal. Lalu kita lanjut ke transpose matriks. Dari suatu matriks ini, M biasanya dilambangkan oleh M aksen atau MT yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom pada matriks tersebut. Nah, misalnya nih, jika matriks M berodo A kali B, lalu maka transpos M adalah MT atau bisa M aksen B dikali A. Yang awalnya matriks ini berodo baris dikali dengan kolom. Untuk transposnya yaitu MT sama dengan kolom dikali dengan baris. Nah, untuk memudahkan pemahaman teman-teman semua, yuk kita bahas lagi contoh soal berikut. Kita ambil contoh matriks dari tabel kandungan nutrisi daging sapi dan daging ayam yang telah kita bahas sebelumnya teman-teman. M sama dengan 250, 20, 20, 120, 25, dan 30. Maka transpos matriks M adalah 250, 120, 20, 25, dan 20, 23.
Artinya nih, mengubah matriks yang awalnya berbentuk baris, yaitu contohnya 250, 20, 20, itu kita ubah menjadi kolom. Dan 120, 25, dan 3 awalnya baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua. Nah, ada pun nih contoh pembahasannya teman-teman. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, itu dia pembahasan materi tentang matriks kita pada kali ini. Yang pertama kali itu kita membahas tentang pengertian dan notasi matriks. Yang kedua itu tentang odomatriks, jenis-jenis matriks, dan juga yang terakhir itu tentang transpose matriks. Nah, semoga dengan pembahasan tadi teman-teman bisa mengingat ya tentang materi kita yang pada awal pertemuan pertama. Nah, kita bisa review ulang yang pertama itu tentang pengertian matriks, yaitu adanya susunan bilangan dalam satu jajaran yang biasanya ditandai dengan baris dan kolom, dan itu biasanya diapit oleh kurung biasa atau kurung siku ya teman-teman. Lalu untuk odomatriks sendiri, itu MA kali B, atau nama matriks dan baris dikali kolom gitu. Lalu tadi untuk jenis-jenis matriksnya ada matriks persegi, baris, kolom, matriks nol, diagonal, dan identitas. Lalu yang terakhir itu ada transpose matriks atau mengubah matriks atau mengubah matriks baris menjadi matriks kolom lagi tuh teman-teman. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti pembahasan tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Goodbye.